Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz dengan NIM 2507051198. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah MK Algoritma dan Pemrograman U2. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan pertama di sini, yaitu compiler itu menerjemahkan seluruh kode program sekaligus menjadi file siap pakai sebelum itu dijalankan. Jadi sehingga eksekusinya jauh lebih cepat, namun proses deteksinya error baru terlihat di akhir gitu. Nah, sebaliknya kalau interpreter itu dia menerjemahkan dan mengeksekusi kode baris demi baris secara langsung. Jadi saat program berjalan, ini membuatnya lebih lambat, tetapi sangat fleksibel karena error dapat langsung ditemukan dan diperbaiki saat itu juga. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu memilih data terbesar atau paling umum, seperti contoh di soal double atau string secara sembarangan ya, sangat tidak disarankan karena tiga dampak negatif utama, yaitu kayak memori menjadi boros karena alokasi RAM yang berlebihan untuk data kecil. Juga performa program menurun karena CPU bekerja lebih keras memproses data kompleks dan memicu ketidakpastian memori. Nah, yang ketiga serta meningkatkan potensi bug. Nah, akibat hilangnya validasi otomatis dari sistem tanpa tipe data yang spesifik. Contoh seperti Boolean atau enum, program rentan terhadap kesalahan ketik dan error pembulatan angka desimal yang bisa merusak akurasi data. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Di sini saya akan menyebutkan 5 variabel untuk merancang sistem kasir di sebuah toko buku ya. Nah, variabel pertama yaitu ID buku atau string. Ini dipilih karena kode buku seperti ISBN atau barcode kan bisa berisi huruf dan angka serta tidak akan pernah dihitung atau dijumlahkan. Yang kedua, harga buku atau desimal itu wajib memakai desimal bukan double ya, agar perhitungan uang, diskon dan kembalian selalu pas dan tidak ada error pembulatan. Nah, yang variabel ketiga yaitu jumlah beli atau in. Itu memakai angka bulat karena jumlah buku yang dibeli pelanggan tidak mungkin berbentuk pecahan atau desimal. Yang keempat yaitu status member atau boolean ya. Hanya perlu jawaban true atau false jika sangat hemat memori dan bebas dari salah ketik. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu metode pembayaran atau enum digunakan untuk mengunci pilihan pembayaran yang pasti seperti tunai, QRIS atau debit agar kasir tidak bisa asal ketik gitu. Oke, untuk pertanyaan keempat, kok pakai flowchart ya saat diskusi awal dengan semua tim termasuk orang non teknis? Karena bentuknya visual gambar, flowchart itu sangat mudah dipahami oleh klien atau manajer produk untuk melihat alur besar sistem. Tapi ada minusnya. Minusnya itu kayak repot dan lama untuk digambar ulang kalau ada perubahan. Sedangkan kalau pakai psicode saat tim developer fokus mau coding terutamanya karena bentuknya teks mirip kode asli, programmer bisa langsung menyalin logikanya ke komputer dengan cepat. Dan kalau ada yang salah tinggal ketik ulang. Dan minusnya di sini ya orang non teknis akan pusing dan kesulitan untuk membacanya. Untuk pertanyaan kelima yaitu menggunakan flowchart ya. Jadi penjelasan jalur flowchart di sini yang pertama itu input. Jadi program meminta kasir atau sistem memasukkan angka ke dalam variabel total belanja. Nah, di sini pengecekan pertama if total belanja itu melebihi 200 atau di atas 200. Jadi program langsung mengambil jalur true dan memberikan diskon 15%. Jadi pengecekan selesai. Nah, pengecekan kedua, if total belanja itu lebih dari 100, jika pengecekan pertama tadi false, artinya belanjaan dari kurang dari 200, program masuk ke percabangan kedua. Jika belanjaan minimal 100.000, mendapat diskon 10%. Nah, jadi jika di bawah itu masuk ke jalur false terdalam, yaitu diskon 0% ya. Nah, di output program menghitung total bayar dan menampilkan hasil akhirnya ke layar.
untuk bagian kritis atau celah keamanannya yaitu celah angka negatif. Jika tidak dikunci, orang bisa memasukkan total belanja minus, misal kayak minus 400 gitu. Jadi sistem akan bingung dan toko malah bisa rugi atau berutang ke pembeli. Solusinya ya tolak semua input di bawah angka 0. Habis itu urutan logika terbalik. Urutan cek harus dari yang paling besar, yaitu lebih dari 200 ke yang kecil 100. Kalau terbalik, orang yang belanja 300.000 cuma bakal dapat diskon 10%, rugi di pembeli jadinya. Terus yang lanjutannya ada celah angka terlalu banyak atau yang disebut overflow. Jika ada yang iseng mengetik angka 9 sampai ratusan digit gitu, sistem bisa error atau macet karena memorinya penuh. Jadi solusinya batasi jumlah digit yang bisa diketik oleh kasir. Untuk pertanyaan ke-6 itu pakai switch case kalau kondisinya banyak melebihi 3 dan cuma ngecek satu variabel. Jadi misalnya pilihan menu atau status. Contoh Senin, Selasa, Rabu. Itu kan bentuknya datar dan rapi. Jadi kode gampang dibaca. Nah, kedua switch case jauh lebih cepat untuk kondisi yang banyak. Nah, komputer bisa langsung melompat ke pilihan yang cocok. Kalau pakai if else if, komputer terpaksa mengecek satu persatu dari atas sampai bawah, jadi lebih lambat. Nah, gunakan if else if kalau kondisinya rumit atau pakai rentang nilai. Switch case punya batasan, tidak bisa ngecek rentang angka seperti contoh umur yang melebihi 17 atau gabungan logika seperti A sama dengan 1 and B sama dengan 2. Untuk yang kompleks seperti itu, if else if adalah pilihan yang wajib. Oke, baik, untuk pertanyaan ketujuh yaitu perulangan for secara konsepsional itu lebih tepat digunakan ketika jumlah perulangannya sudah diketahui secara pasti sejak awal. Seperti pada skenario literasi data dengan panjang tetap atau rentang angka tertentu. Nah, contoh kasusnya adalah mengirimkan email massal ke 100 pelanggan terdaftar. Sebaliknya, perulangan while itu menjadi pilihan lebih intuitif ketika jumlah perulangannya tidak pasti dan murni bergantung pada suatu kondisi dinamis yang harus terpenuhi. Jadi contoh kasusnya adalah meminta pengguna memasukkan PIN ATM di mana sistem akan terus mengulang proses meminta input selama PIN yang dimasukin masih salah. Oke, pertanyaan ke-8. Di sini infinity loop itu sengaja dipakai untuk program yang harus nyala terus-menerus. Jadi contohnya seperti sistem ATM, lampu lalu lintas, server internet, atau game yang lagi kita mainin contohnya gitu. Nah, program-program ini harus terus berputar tanpa henti untuk menunggu perintah atau mendeteksi input. Jadi cara menjaganya agar tidak bikin komputer macet atau hang gitu ya kan. Jadi yang pertama itu kasih waktu istirahat atau sleep delay. Di setiap putaran program disuruh tidur beberapa milidetik agar CPU tidak kepanasan dan komputer punya waktu untuk menjalankan aplikasi lain. Terus yang kedua seperti buat pintu keluar atau break. Setiap tetap siapkan tombol atau kondisi khusus untuk menghentikan program. Misalnya jika pengguna klik tombol exit, maka matikan perulangan. Nah, yang ketiga itu bagi tugas multi threading. Jadi serahkan tugas-tugas berat ke latar belakang sistem sehingga layar utama aplikasi tetap lancar dan responsif saat disentuh atau diklik oleh pengguna. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 9 ya. Di sini cara kerja kodenya. Jadi program itu menghitung angka dari 1 sampai 30. Setiap kali menemukan angka 3 yang habis bagi 3 atau kelipatan 3 ya, angka tersebut akan dicetak ke layar. Jadi fungsi perintah continue di sini yaitu saat hitungan menyentuh angka 15. Jadi perintah continue langsung menyuruh program untuk melompat ke putaran berikutnya tanpa mencetak angka 15 tersebut. Nah, hasil di layar ini bisa teman-teman lihat. Jadi angka yang keluar adalah 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30. Nah, angka 15 di situ terbukti hilang atau berhasil dilewati.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan ke-10, yaitu step by step bagaimana proses pengurutan menggunakan selection sort hingga data terurut secara ascending menggunakan angka NIK saya pribadi, yaitu 250905198. Oke, kita langsung ke Python tutornya. Nah, di bagian pertama itu persiapan step 1, yaitu komputer membaca baris NIM 250705198 di layar Python tutor. Sebuah kotak di list memori langsung tercipta dengan 9 angka tersebut. Lalu di bagian kedua ini sudah masuk ke putaran pertama atau loop pertama. Jadi di step kedua sampai 23, yaitu mencari target terkecil untuk mengisi indeks 0 yang saat ini berisi angka 2. Nah, di step kedua sampai ketiga itu variabel i di set jadi 0 dan target awal angka terkecil dianggap ada di indeks 0 atau min garis bawah IDX sama dengan 0. Step keempat sampai 21 ini variabel j mulai berjalan dari indeks 1 sampai ujung kanan indeks 8. Di step 7 saat j sama dengan 2 yaitu angka 0, komputer melihat bahwa 0 lebih kecil dari 2, maka di step ke-8 memori min garis bawah IDX berubah menjadi 2. Sisa langkah berikutnya digunakan komputer untuk mengecek angka lain di sebelah kanan, tapi tidak ada yang lebih kecil dari 0. Step ke-22 pusat dan menemukan angka 1 di indeks 6. Komputer menukar indeks 2 dengan indeks 6 lalu mencetak hasil ketiga, yaitu 0017555298. Step 62 sampai 77 mengisi indeks 3. I sama dengan 3. Variabel J menyisir sisa angka di kanan dan menemukan angka 2 di indeks 6. Komputer menukar indeks 3 dengan indeks 6 lalu mencetak hasil keempat, yaitu 0012555798. Di putaran kelima sampai ke-7 atau loop kelima dan sampai ke-7, yaitu di step 78 sampai 113 mengisi posisi indeks 4, 5, dan 6. Jadi di step 78 sampai 113 komputer memeriksa posisi indeks 4 yaitu angka 5, indeks 5 yaitu angka 5, dan indeks 6 yaitu angka 7. Di Python tutor kamu akan melihat variabel J tetap sibuk berjalan ke kanan untuk menyaring angka.
Nah, namun karena angka-angka ini kebetulan sudah berurutan dengan benar, nilai min garis bawah IDX tidak pernah berubah. Komputer hanya menukar angka tersebut dengan dirinya sendiri atau hasilnya atau posisinya tetap. Hasil cetak di memori masih sama, yaitu 0012555798. Nah, kita masuk ke putaran akhir, yaitu step 114 sampai 126. Jadi menyelesaikan dua angka terakhir di ujung kanan tadi. Step 114 sampai 121 mengisi indeks 7. I sama dengan 7, angka 9. Variabel J hanya mengecek satu angka terakhir di indeks 8, yaitu angka 8. Karena 8 lebih kecil dari 9, min IDX menjadi 8. Komputer langsung menukar indeks 7 dengan indeks 8, lalu mencetak hasil ke-8 0012555789. Step 122 sampai 125, indeks mencoba naik ke indeks terakhir, yaitu 8. Karena sudah tidak ada angka lagi di sebelah kanannya untuk dibandingkan, loop dalam tidak berjalan. Step 126, komputer mendeteksi seluruh tugas perulangan selesai dilakukan. Python tutor menghentikan simulasi atau program terminate dan menampilkan hasil akhir yang sudah rapi sempurna.